Ya, karena pada akhirnya ya, Anda sebagai sarjana ilmu komunikasi, ya, bukan sarjana advertising atau sarjana public relation, ya. Tetap sarjana ilmu komunikasi, hanya saja Anda punya pendalaman pada salah satu bidang, ya. Kemudian berkaitan dengan misalnya pemilihan karir nanti suatu saat ketika Anda sudah selesai, ya, itu juga tidak akan terbatas pada dua bidang itu, ya. Tidak berarti bahwa yang mengambil advertising itu harus kerja di biro iklan, ya, atau yang mengambil konsentrasi PR itu harus bekerja di bidang PR, itu tidak terbatas seperti itu, ya. Banyak luas, ya, karir di bidang ilmu komunikasi itu tidak hanya dua itu saja. Ya, mungkin Anda nanti akan karir di dunia broadcasting, di dunia jurnalistik, ya, atau mungkin mendalami komunikasi keluarga, komunikasi apa namanya antar budaya, ya, dan macam-macam, masih banyak yang lain-lainnya, ya. Ketika Anda melakukan penelitian ketika sudah sampai tahap pada skripsi, nah itu juga skripsi Anda tidak akan dibatasi ketika PR harus PR, ya, advertising harus advertising, ya, tidak seperti itu. Jadi pemilihannya masih sangat luas, ya. Kemudian penelitian skripsi itu juga terbuka luas, ya, seluruh aspek komunikasi, ya. Jadi khawatir, tapi juga jangan asal memilih, ya, karena itu kan bekal, ya, bekal Anda. Apakah Anda mendalami advertising atau public relation, itu bekal saja, ya. Oke, saya kira itu, ya. Kemudian mengenai pertemuan kita, ya, dari banyak aspek yang dipelajari, ya, pesan, kemudian efek periklanan, kemudian apa namanya halayak periklanan atau tadi sudah, ya, komunikan, ada media periklanan, kemudian ada dan etika periklanan, ya. Mungkin tidak bisa saya sampaikan semuanya dalam mata kuliah kita, ya, dalam kuliah kita kali ini, karena mata kuliah ini karena begitu luas, ya, aspeknya, ke 5-6 aspek tadi saja itu kalau dibongkar itu sudah jadi beberapa mata kuliah sendiri sebetulnya, ya. Jadi tugas saya sebagai pengampu mata kuliah dasar-dasar periklanan, ya, hanya menyampaikan prinsip dasar saja, ya. Soal pendalamannya nanti Anda bisa pelajari pada mata kuliah yang lain, ya. Misalnya kemarin saya minta belajar cara mandiri tentang media periklanan, ya. Nah, itu memang penting, ya, ada nanti mata kuliah yang terkait dengan itu, ya, tapi saya kira tidak perlu dibahas panjang lebar karena saya yakin, ya, Anda sudah bisa memahami karakteristik dari media periklanan, ya. Tanpa harus diajari pun secara mandiri Anda sudah bisa memahami misalnya perbedaan antara media televisi, kemudian koran, ya, dan lain sebagainya, kan punya karakteristik yang berbeda-beda, ya. Nah, pemahaman tentang media periklanan ini kan diperlukan ketika nanti Anda, ya, menjadi misalnya komunikator, ya, baik menjadi produsen produk, ya, siapa tahu Anda ada yang punya usaha, ya, atau bisnis apa, ya. Atau juga mungkin Anda nanti suatu saat bekerja di dunia periklanan, ya. Nah, memahami media periklanan itu menjadi salah satu yang penting, ya, karena tidak semua media itu tentu beriklan produk Anda, ya. Nah, misalnya televisi dianggap sebagai media periklanan yang efektif, ya, tapi kan tidak semua produk itu efektif beriklan di televisi, ya. Tergantung dari halayak, ya, atau segmen pasarnya siapa, ya. Makanya mungkin kayak produk-produk kelas seperti apa namanya produk yang berkaitan dengan self esteem atau self actualization seperti dalam apa piramida kebutuhan yang sudah saya jelaskan, ya, kan tidak banyak
ya produk-produk seperti itu yang diiklankan di televisi. Ya, hanya mobil-mobil seperti Ferrari itu kan nggak ada di RCTI, ya, karena percuma saja misalnya Ferrari itu beriklan di RCTI setiap hari, ya, tidak akan ada yang beli tiap hari juga di Indonesia, ya, karena kan pasarnya sangat terbatas. Kalau misalnya Ferrari itu beriklan di RCTI tiap hari, ya dia hanya akan menghabiskan uangnya saja, ya, percuma, gitu, ya. Beda dengan mobil kelas-kelas di bawahnya yang menyasar kebutuhan, misalnya kebutuhan fisik, ya, atau kebutuhan keamanan, atau kebutuhan sosial yang saya jelaskan dalam konteks kebutuhan Abraham Maslow beberapa minggu yang lalu, ya. Nah, kemudian mungkin Anda menganggap radio itu tidak efektif lagi. Mungkin pada sebagian produk tidak efektif, ya. Tapi ada produk-produk tertentu yang masih mengandalkan radio dan itu masih dianggap sebagai media yang efektif, ya. Nah, pilihan media ini sangat tergantung dari karakteristik halayaknya, ya. Karena halayak itu sekarang kan terus bergeser, ya, apa namanya, perilaku halayaknya kan terus misalnya sekarang, ya, saya tidak yakin lagi Anda adalah halayak bar atau koran, ya, nggak sudah baca koran sebelum, ya. Saya mungkin malah bisa mengatakan dari 28 yang hadir kelas ini mungkin tidak ada satupun yang membaca koran, ya, koran cetak. Jangan kali ini, mungkin seminggu terakhir baca koran, saya juga tidak yakin, ya. Atau pertanyaannya mungkin kapan terakhir Anda baca koran? Wah, ini mungkin Anda sudah tidak ingat lagi, ya, kapan terakhir Anda baca koran itu, ya. Nah, generasi Anda ini, ya, berarti kan sudah tidak lagi cocok ketika misalnya ada produk untuk, ya, sudah tidak lagi cocok untuk beriklan di koran, ya. Mungkin sudah bergeser ke media yang lain, ya. Nah, televisi pun misalnya, ya. Saya juga tidak, apakah Anda masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap informasi dari televisi, ya. Sekarang generasi Anda itu sudah banyak yang mulai meninggalkan televisi, ya. Misalnya besok Anda semester depan mudah-mudahan sudah bisa kuliah secara langsung, ya. Anda pindah ke Jogja ngekos, ya. 5 sampai 10 tahun yang lalu mahasiswa mungkin yang punya uang lebih ketika kos berpikir untuk, wah, saya punya duit lebih, beli televisi ya biar nggak bengong di kos-kosan. Nah, mungkin generasi Anda ini sudah berbeda, ya. Daripada beli TV, ya sudah, mendingan langganan wifi yang kenceng, nah itu sudah lebih dari cukup, ya. Nah, itu peran besar dari karakteristik halayaknya. Jadi mungkin saja pada Anda ini, generasi Anda, ya, iklan yang tepat bukan lagi koran, bukan lagi di televisi, ya, tapi mungkin media-media berbasis internet, ya, atau media sosial. Itu pun semakin sulit ditebak, ya, karena satu kelas ini saja ini punya preferensi media internet yang berbeda, ya. Ada orang yang lebih senang nonton YouTube, ada yang senang berkutat dengan media sosial, ya. Ada orang yang lebih senang membuka bukunya pun, misalnya situs web masing-masing sudah berbeda-beda. Jadi kalau saya punya produk, ya, harus beriklan di mana, itu sudah betul-betul harus memperhatikan karakteristik halayaknya. Jadi tidak lagi soal media apa yang paling efektif, ya, karena sudah terjadi penyebaran konsentrasi dari konsumsi media yang beragam, ya. Nah, perilaku halayak ini ketika Anda menjadi orang periklanan diperhatikan, ya, karena bagi halayak, ya, bagi halayak itu kan hanya mengenal namanya kebutuhan, ya, atau needs, ya.
Tapi bagi pengiklan, ya, iklan itu, ya, needs itu harus digeser, ya. Jadi kalau kita lihat kepada pengertian needs, ya, kebutuhan, kalau dalam bahasa Inggris kan hanya needs saja, ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan menjadi dua pengertian needs itu, keperluan dan kebutuhan, ya. Nah, ini kan pengertiannya berbeda, ya. Kalau perlu dengan butuh itu kan sesuatu yang berbeda tingkatan atau isinya, ya. Kalau butuh itu kan berarti lebih mendesak, tapi kalau perlu ya kan tidak terlalu mendesak, ya. Nah, misalnya, ya, apakah semua orang di sini perlu duit? Ya pastilah perlu, ya. Apakah saat ini butuh duit? Ya saat ini sih enggak, karena Anda harus kuliah, ya. Setelah ini mungkin baru butuh, belum makan dan lain sebagainya, ya. Atau misalnya dalam perspektif konsumen, Anda ketika ke supermarket, ya, barang di supermarket itu, ya, yang paling banyak digolongkan menurut Anda sendiri sebagai konsumen atau halayak, itu kan bukan yang dibutuhkan. Yang paling banyak adalah yang diperlukan, ya. Bahwa semua barang yang di supermarket mungkin bisa Anda katakan perlu, ya. Ada sapu, ada gunting kuku, ada sampo, ada sabun, ya, baju, semuanya perlu, ya. Snack itu juga perlu, ya. Tapi yang butuh, ya, itu yang berbeda, ya. Nah, ketika Anda ke supermarket lebih butuh, ya, misalnya butuh 5 barang, tidak habis di rumah, ya. Tapi begitu ke supermarket, mendadak yang hanya perlu saja terlihat menjadi butuh, ya. Nah, dalam perspektif pengiklan, bagusnya Anda bisa mengubah, ya, yang perlu itu terlihat menjadi butuh, ya, bukan hanya perlu saja, karena kalau perlu hanya nanti bisa kapan-kapan, ya. Kalau bagi pengiklan, bagi produsen produk, itu harus dibuat sebuah produk yang mereka jual itu, ya, produk yang mereka pasarkan itu saja perlu, ya, tapi butuh, ya. Karena kalau dengan dianggap butuh, ya itu harus dibeli, ya. Kalau perlu bisa kapan-kapan. Perspektif yang berbeda, ya. Kalau Anda jadi halayak, ya, karena selamanya akan menjadi halayak iklan, ya, saya yakin kalau soal itu, ya. Dari sekarang, dari kemarin, ya, itu Anda sudah menjadi halayak iklan, ya. Tapi menjadi komunikator iklan kan belum tentu, ya. Nah, ketika Anda menjadi halayak iklan, tidaknya Anda mengikuti kuliah bisa bahwa misalnya ini hanya tidak harus yang betul-betul jadi korban sesuatu kejadian di, ya, hal tidak bagus, ya. Tapi iklan, kalau Anda jadi orang iklan, ya apapun yang Anda jual ya harus terlihat dibutuhkan. Nah, itu perspektif yang berbeda, ya. Kemudian tentang efek iklan, ya, iklan tadi terkait dengan kebutuhan, ya, pergeseran kebutuhan, ya, dari kebutuhan yang sekunder, ya, oleh iklan, oleh produsen bisa dibuat seolah-olah untuk bisa konsumen jadi konsumtif, ya. Mungkin itu juga betul efek periklan, ya. Tapi ketika iklan masih banyak, ya, sebetulnya itu juga secara efek, ya, itu menunjukkan perekonomian suatu negara itu sebetulnya sehat, gitu, ya. Masih banyak iklan, ya. Masih Anda lihat televisi iklannya masih rame, ya, di koran masih banyak, radio masih banyak, ya, itu ciri sebetulnya perekonomian kita sehat. Kenapa? Karena iklan kan butuh biaya, ya. Kalau produsen masih punya
duit untuk beriklan, berarti kan perekonomiannya sehat, perusahaannya sehat. Ya. Kalau televisi tiba-tiba sudah sepi iklan, radio sudah sepi iklan, internet, berarti perekonomian kita mungkin sedang sakit. Ya. Sehingga orang produsen tidak lagi sanggup membayar iklan. Ya. Kemudian aspek lain tentang hukum dan etika periklanan yang juga tidak saya bahas panjang lebar. Ya. Hukum dan etika periklanan ini terutama ketika berkecimpung di dunia periklanan. Ya. Kalau tidak berkecimpung di dunia periklanan, mungkin tidak terlalu diperlukan pengetahuan tentang hukum dan etika periklanan itu. Ya. Nah, hukum dan etika periklanan ini kan berbeda dari satu negara ke negara yang lain, ya. Dari satu daerah ke daerah lain pun bisa saja berbeda. Ya. Misalnya di satu daerah ada perda larangan iklan rokok, ya. Nggak boleh beriklan dimanapun, ya. Tapi secara nasional kan iklan rokok masih diperbolehkan. Ya. Tapi di media apa? Ya, jam berapa? Nah, itu terkait dengan hukum dan etika periklanan. Ya, ada aturan-aturan tentang iklan apa saja yang boleh, ya, media apa saja yang boleh digunakan oleh satu jenis produk. Ya, kalaupun boleh, misalnya rokok, boleh beriklan di televisi. Ya, tapi pada jam berapa sampai jam berapa? Pesannya seperti iklan rokok itu kan tidak boleh menampilkan adegan rokok. Ya. Nah, itu kan aturan, ya, hukum dan juga ada etika. Ya, etika berkaitan dengan aspek moralitas, ya, kepatutan. Kalau di Amerika misalnya, ya, satu produk menyerang pesaingnya dengan vulgar itu biasa saja di sana. Ya, misalnya Coca-Cola menyerang Pepsi atau Pepsi menyerang Coca-Cola secara langsung kan biasa saja, ya. Tapi kalau di Indonesia kan nggak boleh itu, ya. Nah, kenapa? Ya, karena itu dianggap tidak etis bagi periklanan di Indonesia, ya. Karena itu misalnya hanya kita menemukan merek lain atau produk sebelah, ya. Nah, itu hanya seperti itu saja, tidak bisa menyebutkan mereknya secara langsung, ya. Nah, itu banyak aspek dalam hukum dan etika periklanan. Ya. Secara lebih khusus juga akan dipelajari dalam etika periklanan. Ya. Nah, banyak aspek-aspek yang tadi yang saya sebutkan tadi itu kan cakupannya, ya, pesan periklanan, ya. Pesan periklanan pun nanti ada mata kuliah turunannya seperti strategi kreatif iklan, ya, perencanaan media iklan. Itu juga masih banyak mata kuliah yang akan lebih spesifik, ya. Karena itu tentu saja tidak bisa saya bahas semuanya, cakupannya begitu luas, ya. Nah, karena itu hanya sebagai pengantar, mata kuliah ini sebagai pengantar, mudah-mudahan, ya, bisa mengantarkan Anda pada pendasar dunia periklanan itu sendiri. Ya, syukur kalau kemudian Anda merasa, oh, dunia ini kayaknya cocok dengan saya akan memilih konsentrasi periklanan setelah ini, ya. Tidak menunggu GR, ya. Ya, tinggal tunggu, ya, besok di semester kedua dasar-dasar periklanan, dasar-dasar public relation, mungkin itulah dunia yang lebih cocok untuk Anda, ya. Nah, saya kira itu materi kita, ya, dari awal sampai akhir, ya. Memang perkuliahan kita kan seharusnya 3 SKS, ya. 3 SKS itu kalau dihitung jam 50 menit per SKS. Jadi kalau 3 SKS itu 3 kali 50 berarti 150, ya, 2,5 jam. Ya. Tapi kan karena kuliahnya masih online, ya, masih seperti ini, rasanya waktu 2,5 jam seperti ini kan, ya,
tidak efektif juga ya. Saya capek, panas kuping ya, juga pegel duduk ya. Jadi tidak mungkin menghabiskan waktu seluruhnya dipakai di dalam perkuliahan model seperti ini ya. Kecuali nanti mungkin kalau sudah pertemuan tatap muka langsung ya, 2,5 jam itu kadang-kadang malah tidak terasa ya, itu habis waktunya ya. Karena mungkin terasa lebih interaktif ya, ada pertanyaan tanya jawab bisa langsung. Begini kan susah ya, ada yang mau bertanya ternyata sinyalnya jelek, suaranya nggak terdengar ya, macam-macam. Jadi memang harus menyesuaikan diri ya, harus menyesuaikan diri dengan situasi ya, situasinya itu ya situasi perkuliahan dan juga mungkin dengan persoalan teknologi ya. Maklum kalau di kita kan ya, gangguan sinyal, hujan sedikit hilang, mati lampu hilang, macam-macam ya. Nah, saya kira itu ya. Jadi dalam mengenai materi tadi sudah saya rangkum ya. Nah, selanjutnya mengenai tugas ya, tugas Anda, tugas kelompok itu. Nah, tugas kelompok itu silakan segera diselesaikan ya. Batas akhirnya adalah sehari sebelum tanggal UAS Anda ya. Atau mungkin nanti akan saya cek apakah bersamaan tanggalnya semua kelas atau berbeda-beda ya. Jadi kira-kira misalnya kalau Anda UAS itu tanggal, katakanlah tanggal 30 Desember ya, maka tugas terakhir pengumpulan tugas itu adalah pada tanggal 20 misalnya ya. Tapi tanggalnya itu silakan dicek dulu ya. Nah, untuk pengumpulan tugasnya ya, nanti materinya karena biasanya agak besar filenya ya, kecuali yang media cetak mungkin agak sedikit ringan ya. Tapi kalau yang audio visual agak berat ya. Jadi nanti di Google Classroom saya akan umumkan email untuk mengumpulkannya ya, untuk yang media cetak ya. Untuk yang media audio visual ya, ini kan biasanya lebih berat ya. Anda mungkin hanya bisa mengirimkannya dalam bentuk Google Drive ya. Bisa nanti tinggal kirimnya ke saya Google Drive-nya ya. Tapi Google Drive-nya tolong dibuka ya, jangan di lock. Jadi jangan sampai saya mau buka ya, harus minta izin dulu ya, izin terus tinggalkan begitu saja sampai terakhir waktunya penilaian, saya nggak bisa buka itu Google Drive-nya misalnya ya. Atau kalau mau lebih aman lagi ya, untuk yang audio visual mungkin saja Anda bisa upload dulu melalui YouTube ya, pakai akun siapa saja atau buat akun dadakan ya, diupload ke situ, nanti tinggal berikan linknya kepada saya, itu akan lebih mudah ya, akan cepat terbukanya ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai perkuliahan ya, nilainya sudah keluar, mau dihapus lagi ya juga silahkan, nggak ada masalah ya. Yang penting kan memudahkan saja ya. Nah, itu tentang tugas tadi ya. Tugas itu berarti harus pertama dalam materi iklannya ya, visual maupun audio visual ya, ditambah lagi dengan keterangan dalam bentuk dokumen. Keterangannya di situ nanti anggota kelompoknya siapa saja, peran apa saja ya. Nah, di dalam situ juga dijelaskan misalnya materi iklannya dikumpulkan, kemudian diberi penjelasan iklan ini menggunakan teknik persuasif apa ya, kemudian menggunakan menyasar kebutuhan apa ya, kan sudah dijelaskan pada beberapa pertemuan beberapa minggu yang lalu ya. Jadi semacam penjelasan tertulis dari materinya ya, dari materi iklannya. Nah, itu diperlukan untuk saya menilai apakah antara konsep dengan eksekusinya itu sejalan atau tidak ya.
Jangan-jangan konsepnya lebih bagus, ya, eksekusinya kurang, ya, atau eksekusinya bagus tapi melenceng dari konsep misalnya. Nah, yang paling bagus adalah antara konsep tadi dengan eksekusinya benar-benar sesuai, ya. Nah, untuk yang dokumen itu bisa dalam bentuk Word atau mungkin dalam bentuk PDF, ya, bebas, ya. Terus yang mengumpulkan cukup satu orang saja, tidak perlu semuanya mengumpulkan rame-rame, ya. Tapi pastikan bahwa kelompok Anda ada yang mengumpulkannya, ya. Jangan sampai andel-andelan, dikitnya sudah ada yang mengumpulkan padahal tidak ada satupun yang mengumpulkan, ya. Nah, itu juga jangan sampai seperti itu, ya. Jadi satu orang mengumpulkan tapi dipastikan bahwa ada yang mengumpulkannya, jangan sampai tidak, ya, sudah ngerjain tapi nggak ada yang ngumpulin. Nah, itu juga persoalan. Nah, saya kira itu tentang tugas. Nah, tentang UAS, ya, UAS ini kan penilaiannya bersifat individu, ya. Jadi karena kelas Anda sudah kelas yang terakhir, ya, kelas A, B, C itu sudah dari kemarin perkuliahan akhirnya, insya Allah nanti sore, ya, setelah perkuliahan ini saya akan posting di Google Classroom mengenai soal UAS. Soal UAS. Nah, UAS-nya akan bersifat lebih teoritis, berbeda dengan UTS kemarin yang mungkin sedikit lebih praktis, ya. Dan untuk pengumpulan UAS-nya juga itu tidak langsung pada waktu itu, ya. Hari ini diumumkan, hari ini juga dikumpulkan, tetap juga akan dikumpulkan pada batas waktu tertentu, ya, sampai ke misalnya kurang lebih 1 minggu dari sekarang, ya. Jadi nanti kalau sudah semuanya di-upload oleh saya, ya, tentang pengumpulan tugas, kemudian tentang UAS, ya, saya akan beritahu lewat koordinator kelas Anda untuk mengecek, ya, di sana, ya. Silakan tugasnya dikumpulkan, UAS-nya silakan dikerjakan. Nah, bisa lebih cepat kalau sudah selesai langsung dikumpulkan, Bu, ya. Tapi kalau mau menunggu sampai akhir juga silahkan, ya. Penting jangan sampai kebablasan saja waktunya. Nah, saya kira itu tentang materi kita, ya, tentang perkuliahan kita dari awal sampai akhir, review tentang tugas, tentang UAS, ya. Nah, mudah-mudahan saja, ya, ini menjadi buka, ya, memperkenalkan Anda kepada dunia periklanan, ya. Anda akan berkecimpung dunia itu ataupun tidak, ya, kewajiban saya adalah untuk menyampaikannya, ya. Nah, saya maaf kalau misalnya dalam penyampaian kuliah kita ini, ya, banyak sekali kekurangannya, ya. Kekurangan baik itu soal teknis, ya, penguasaan materi, ya, atau mungkin kesalahan-kesalahan ketika menyampaikannya, ya. Mungkin perlu saya sampaikan permohonan maaf, ya, karena juga mungkin kuliahnya tidak terlalu nyaman, ya, karena masih menggunakan sistem seperti ini, yaitu juga saya harus meminta maaf terlebih dahulu, ya. Nah, mudah-mudahan saja, ya, nanti semester depan, ya, kita akan bertemu di mata kuliah yang lain, mudah-mudahan dengan situasi yang jauh lebih nyaman lah, ya, tidak seperti ini. Akan saja minggu atau semester depan Anda sudah pergi bisa ke kampus, ya, tatap muka lagi dengan dosen-dosen, ya, sudah melakukan perkuliahan yang jauh lebih nyaman, ya, jauh lebih interaktif, ya, dengan isi langsung dosen mahasiswa yang mungkin saat ini belum bisa kita lakukan secara maksimal, ya. Oke, ya. Untuk terakhir, ya,
Ini saya mohon untuk membuka kameranya, silakan di on cam ya, biar saya mengingat baca ya, ya tidak ingat juga, jadi tetap saja lupa. Oke, silakan. Mungkin bener untungnya dulu boleh. Lama-lama ya usah make up dulu, yang penting kelihatan lah. Biar saya juga hafal, walaupun mungkin juga nggak bakal hafal semua ya. Oke, silahkan dibuka, nanti saya akan dokumentasikan. Saya buka aja mas tuh anunya, maskernya, biar kelihatan wajah gantengnya itu. Nah gitu ya. Kalau di ruangan sementara bolehlah dibuka ya. Oke, silahkan yang wajah ya. Mungkin sebagian belum mandi ya nggak apa-apa lah. Tapi kayaknya kalau cowok sudah mandi semua ya, habis Jumatan tadi ya. Kan. Nah, sanggu yang lain membuka kamera ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang materi, tentang tugas, tentang apa saja ya, saya beri waktu menanyakan secara langsung. Monggo yang mau bertanya sambil nunggu teman-temannya buka kamera. Monggo yang mau nanya boleh apa saja. Apa namanya, tugasnya, UAS-nya atau apanya lah, terserah ya, silahkan. Sudah cukup jelas. Wah ini ya udah hampir semua nongol ya, walaupun belum semuanya juga ya, salah lah ya. Ini Ajeng nih kemana Mbak Ajeng, Bintang, Arya, Mas Alvin berdua ya, sama siapa itu turun atau teman kosnya. Silakan yang mau bertanya kalau masih ada yang mau ditanyakan. Oke ya, kalau tidak ada, ini saya sudah print screen ya, akan saya simpan ya. Tapi ya mohon maaf saja kalau nanti sudah saya lihat wajah Anda, tetap saya nggak ingat ya. Nanti ketemu di kampus, tetap saya nggak menyapa Anda ya. Kalau Anda bisa mengenali saya ya silahkan disapa duluan ya. Kalau enggak ya mau gimana lagi, karena kita belum pernah ketemu secara langsung ya. Anda yang belum pernah ketemu secara langsung ya, kakak-kakak kelas Anda yang sudah sering pun ya kadang-kadang kan saya juga lupa gitu ya, sering ingat nama tapi wajahnya yang mana ya, wajahnya yang namanya lupa ya. Maklum aja lah kalau dosen itu kan berhadapan dengan ratusan ya, ribuan mungkin ya, tiap tahun bertambah lagi 150 ya. Nambah lagi baru selesai Anda nambah lagi 150, yang kemarin aja belum hafal sudah datang lagi yang baru ya. Itu kalau Anda kan hanya mengingat dosen di komunikasi itu hanya 20 orang ya. Masa nggak ingat dosennya ya kalau Anda gitu ya. Oke ya, ini sudah di print screen, sudah saya lihat wajah-wajahnya ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu langsung di semester depan ya. Harapan saya ya, jangan lupa mengumpulkan tugas, jangan lupa mengerjakan ujian akhir semesternya ya, karena kalau semua aspeknya lengkap ya insya Allah ya, kalau tugasnya ada, UAS-nya ada, UTS-nya mengumpulkan dan lain sebagainya, itu saya kira tidak akan ada ya. Jadi mudah-mudahan saja ya, ini pertemuan terakhir di mata kuliah kita ya, jangan sampai ya, kita bertemu kembali dalam mata kuliah yang sama ya. Nah itu doa saya. Jadi kalau Anda mau bertemu lagi dengan saya
ya, bertemu di mata kuliah yang berbeda atau di kegiatan yang lain, ya. Jangan ketemu saya lagi di mata kuliah dasar-dasar advertising, ya. Berarti Anda mengulang lagi, ya. Jadi hal yang ulang, jangan sampai ada yang mengulang. Bertemulah dengan di mata kuliah yang lain atau di dalam kesempatan atau kegiatan yang lain, ya. Itu saja, ya. Terima kasih sudah bergabung dengan perkuliahan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ya. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Jangan bertemu di mata kuliah yang sama. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya. Dan sehat selalu. Sampai jumpa di semester depan. Oke ya, tutup ya. Tadi udah kirim. Tuh belum kirim.